Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menulis. Padahal kita tahu beliau merupakan seorang ulama yang disebut memiliki az-zaka'ul mufrid, kejeniusan tingkat tinggi, kecerdasan tingkat tinggi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Terlalu banyak sejarah yang menceritakan tentang kecerdikan dan kecerdasan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Suatu contoh, ketika beliau pertama kali hadir di majelis taklimnya Imam Malik bin Anas, ya, pertama kali beliau datang ke majelis taklim Imam Malik bin Anas, beliau datang terlambat sehingga beliau duduk di belakang. Al-Imam Malik merupakan ulama hadis, ya. Ketika beliau menyampaikan hadis, beliau melihat di belakang seorang anak muda, yaitu Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i setiap kali Imam Malik menyampaikan hadis, dia masukkan telunjuknya ke mulutnya, kemudian dia tulis di telapak tangannya, ya. Dan hal itu ternyata menarik perhatian Imam Malik. Selesai pengajian dipanggil Imam Syafi'i oleh Imam Malik, "Ta'al, kesini engkau wahai anak muda." "Dari mana engkau?" "Saya dari Mekah." "Ya." "Dari kabilah mana engkau?" "Saya dari kabilah Abdi Manaf," yaitu nasabnya Nabi SAW. Imam Malik bin Anas mengatakan, "Alangkah bagusnya nasabmu, tetapi alangkah buruknya akhlakmu." Ya. Alangkah bagusnya nasabmu, tetapi alangkah buruknya akhlakmu. Di mana akhlakmu ketika aku menyampaikan hadis Nabi, kemudian engkau memainkan telapak tanganmu. Ya. Dan ini majelis taklimnya para ulama terdahulu, jamaah sekalian. Di mana para ulama terdahulu mereka menyingkirkan segala hal yang menyibukkan mereka dari majelis taklim. Ya. Sampai disebutkan dalam majelis taklimnya Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, selepel dengan Al-Imam Asy-Syafi'i beliau ini. Majelis taklimnya Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, la yutakallamu fihi, tidak ada orang yang berbicara. Bal wala yutabassam fihi, tidak ada orang yang tersenyum. Ya. Kalau beliau melihat ada orang yang berbicara di majelis taklim beliau, akhadha na'laihi wa dhahab, beliau ambil sendal beliau kemudian langsung pergi. Antum jamaah enggak ada adabnya, kata beliau. Ini Imam Abdurrahman bin Mahdi. Ya. Jadi Imam Malik sangat memperhatikan hal itu, jamaah sekalian. Saya menyampaikan hadis Nabi SAW, kemudian engkau mempermainkan telapak tanganmu. Kata Imam Syafi'i, "Ya Imam, ya Syekh, wahai guru, sesungguhnya saya tidak sedang main-main, tetapi saya menulis setiap." Imam Malik mengatakan, "Mana hadis yang kau tulis?" Ya. Imam Syafi'i mengatakan, "Saya menulisnya pakai ludah, otomatis tidak akan tersisa bekas tulisan saya. Akan tetapi kalau seandainya engkau tidak percaya dengan apa yang saya katakan tadi, saya akan mengulangi semua hadis yang engkau sampaikan dari awal sampai akhir." Ya. Diulangi oleh Al-Imam Syafi'i, titik komanya tidak ada yang kelupaan. Sejak saat itu Al-Imam Asy-Syafi'i menjadi kecintaan Al-Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Tetapi beliau menulis, ya subhanallah, beliau menulis, jemaah sekalian. Ya. Kemudian faidah yang kedua yang bisa kita ambil di dalam peristiwa ini, Al-Imam Syafi'i di samping beliau menulis, ya, begitu memanfaatkan barang-barang yang bisa dimanfaatkan. Saat itu beliau tidak memiliki uang untuk membeli buku, maka beliau menggunakan kulit kayu, begitu pula dengan tulang belulang beliau gunakan untuk menulis ilmu. Dan ini juga dialami oleh sebagian para ulama yang pernah hidup pada abad ini. Di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Diceritakan oleh Syekh Masyhur bin Hasan Salman, murid senior beliau, ketika Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani sedang sakit, dan sakit itu menghantarkan beliau kepada wafatnya beliau, beliau meminta saya untuk mengoreksi kitab beliau Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah. Jilid itu belum dicetak, masih murni tulisan tangannya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Ya. Jadi Syekh Muhammad Nasiruddin Albani menyerahkan jilid yang kelima dari kitab Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah untuk dikoreksi atau untuk diperiksa, mungkin ada salah tulis oleh murid beliau, yaitu Syekh Masyhur Hasan Salman. Ketika Syekh Masyhur menerima jilid yang kelima tersebut lalu beliau buka, Syekh Masyhur tidak bisa menahan air mata beliau, langsung beliau menangis terisak-isak. Karena ternyata yang digunakan menulis kitab beliau Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah adalah kertas-kertas yang dibuang
yang digunakan oleh orang-orang untuk membungkus gula dan yang lainnya. Itu yang diambil oleh Syekh Albani, kemudian beliau gunakan untuk menulis ilmu. Ya, ya subhanallah. Semangatnya para ulama di dalam menulis, jemaah sekalian. Baik. Kita kembali. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menulis ilmu yang disampaikan oleh guru beliau meskipun dengan alat yang seadanya. Kemudian Al-Imam Syafi'i, ya, beliau menghafalkan Al-Quran ketika beliau berumur 10 tahun. Lalu beliau menghafalkan Al-Quran ketika beliau berumur 7 tahun. Menghafalkan kitab Muwatta'nya Imam Malik saat beliau berumur 10 tahun. Dan beliau mulai disuruh berfatwa oleh guru beliau. Perhatikan, beliau mulai berfatwa karena disuruh oleh guru beliau ketika beliau berumur 15 tahun, yaitu Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji berkata, "Ya Aba Abdillah," kunyahnya Imam Syafi'i, "afti linnas," sampaikanlah fatwa untuk manusia. "Laqad hanal waqtu laka bil futya," sesungguhnya telah tiba saatnya engkau mengeluarkan fatwa. Saat itu umurnya 15 tahun. Padahal kita tahu bahwasanya masalah fatwa adalah masalah yang berat. Sampai sebagian para ulama mengatakan ajra'un nas 'alan nar ajra'uhum 'alal fatwa. Manusia yang paling berani untuk masuk ke dalam neraka Allah adalah orang yang paling berani untuk berfatwa. Maksudnya berfatwa tanpa dasar ilmu, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Karena Nabi SAW dalam hadis yang sahih, beliau mengabarkan tentang realita akhir zaman di mana ada orang-orang yang berfatwa tanpa dasar ilmu. Mereka adalah orang-orang yang paling berani untuk masuk ke dalam neraka, kata para ulama. Tetapi Al-Imam Syafi'i karena ilmu, umur 15 tahun sudah disuruh oleh guru beliau untuk menyampaikan fatwa. Ya. Bahkan subhanallah, guru beliau yang lain yang bernama Al-Imam Sufyan bin Uyainah, kalau seandainya Imam Syafi'i berada di samping beliau, kemudian ada orang datang bertanya tentang tafsir, bertanya tentang masalah-masalah fikih, apa kata Imam Sufyan bin Uyainah kepada penanya? Tanya ini. Ya. Dia lebih tahu daripada saya. Subhanallah. Ini luar biasanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Berikutnya jamaah sekalian, kita berbicara sedikit tentang guru beliau. Ya. Gurunya Al-Imam Syafi'i sangatlah banyak. Tidak bisa kita hitung, dan ini kebiasaan para ulama, yaitu mereka mengambil ilmu dari banyak guru. Ya. Suatu contoh, Al-Imam Al-Bukhari, guru beliau sebanyak 1080 orang. Ya. Al-Imam Al-Bukhari beliau mengatakan, "Katabtu hadithan atau katabtul ahadith min 1080 nafsan." Aku menulis hadis dari 1080 orang. Begitu pula dengan Imam Muslim, meskipun lebih sedikit, tetapi tidak ada di antara kita memiliki guru sebanyak itu. Imam Muslim, guru beliau sebanyak 250 orang. Al-Imam Syafi'i juga seperti itu. Guru beliau sangat banyak sekali. Di antaranya Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Muhammad bin Umar Al-Waqidi, ya. Kemudian Al-Imam Waqi' bin Al-Jarrah, dan guru-guru beliau yang lain. Para ulama menyebutkan apa faidahnya kita memiliki banyak guru. Memiliki banyak guru akan menjadikan kita jauh dari sifat fanatik dan ta'assub. Kalau seandainya kita hanya memiliki satu guru, dikhawatirkan kita akan fanatik terhadap guru kita tersebut, sehingga apapun ilmu kita tidak mau terima. Ya. Berbeda kalau seandainya kita memiliki banyak guru, ternyata guru kita yang satu pendapatnya ini, guru kita, ilmu ini luas. Ilmu ini tidak hanya satu pendapat. Ini faidahnya disebutkan oleh para ulama. Memiliki banyak guru itu adalah akan menjauhkan seseorang dari sifat ta'assub, yaitu fanatik. Siapa di antara antum? Subhanallah, ya. Jadi perbanyak guru kita, tapi tentunya selama guru tersebut membangun pemahamannya di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus salih dari kalangan sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Jadi ini tentang guru Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, kita bicara sedikit tentang hafalan Al-Imam Syafi'i.
Kita sudah sepakat bahwasanya beliau adalah seorang ulama yang sangat cerdas, ya. Dan hafalan beliau sangat kuat. Beliau cepat sekali menghafal, dan juga hafalan yang telah beliau hafal itu kuat menetap di dalam kepala beliau. Adapun kita sulit menghafal, cepat hilang, ya. Kalau kita sulit menghafal, cepat hilang. Imam Syafi'i cepat menghafal, sulit hilang. Ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Sampai disebutkan oleh salah seorang ustaz, meskipun ana pribadi belum pernah menemukan riwayat ini, akan tapi ini saya dengarkan dari salah seorang ustaz, menunjukkan bagaimana kuatnya hafalan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Pernah Al-Imam Syafi'i rahimahullah melihat dua orang pedagang sedang bertengkar, dan kedua pedagang tersebut bukan orang Arab, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i melihat dua orang pedagang sedang bertengkar. Pedagang tersebut keduanya bukan orang Arab, sedangkan Imam Syafi'i orang Arab, ya. Kedua pedagang tersebut saling mencaci maki satu dengan yang lain, saling mengangkat suara. Dan Imam Syafi'i beliau tidak tahu apa yang mereka ucapkan, karena yang mereka ucapkan itu selain bahasa Arab. Akhirnya karena pertengkaran mereka semakin sengit, mereka sepakat untuk datang kepada seorang hakim yang mengerti bahasa mereka. Lalu berangkatlah mereka kepada seorang hakim. Kemudian hakim tersebut mengatakan, kalau seperti ini kondisinya, tidak ada di antara kalian yang mau mengalah, harus ada saksi mata, ya, yang melihat kalian bertengkar, siapa yang membuat masalah duluan. Apakah ada saksi mata? Mereka mengatakan, fatan min Quraisy, ada seorang anak muda dari Quraisy, ya. Kemudian dipanggillah Imam Syafi'i rahimahullah. Dan hakim tersebut dia paham bahasa pedagang itu dan paham juga bahasa Arab. Mengatakan, apakah betul engkau menyaksikan dua orang ini bertengkar? Imam Syafi'i mengatakan, iya, sepertinya mereka bertengkar. Siapa yang mulai duluan mencaci temannya? Saya enggak tahu, karena saya tidak mengerti bahasa mereka. Tetapi wahai hakim, kalau engkau mau saya ulangi ucapan mereka, dua mereka, akan ulangi dan Anda terjemahkan, ya, subhanallah. Dua orang Sumbawa ngomong bahasa Sumbawa, saya tidak paham, ya, tetapi saya mampu menghafalnya, seolah-olah seperti itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Kecerdasan beliau yang luar biasa, mufrid, sampai digambarkan oleh para ulama kuatnya kepala beliau itu atau otak beliau itu bagaikan sebuah cermin. Secepat pun lewat di depan itu pasti tertangkap. Seperti itulah kepalanya rusaknya beliau Imam Waqi' ibn al-Jarrah. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku melapor kepada guruku Imam Waqi' ibn al-Jarrah tentang rusaknya hafalanku, maka beliau pun menganjurkan agar aku meninggalkan maksiat. Kemudian Imam Waqi' mengatakan, wa'lam bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhdahu 'asi. Ketahuilah wahai Imam Syafi'i, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya dari Allah, dan Allah hanya kepada pelaku maksiat. Apa kira-kira maksiat yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, beliau tidak sengaja melihat betis seorang nenek tua yang tersingkap oleh angin, ya. Pertama tidak sengaja, yang dilihat betis nenek tua yang sudah keriput, ya. Dan sekarang kita apa ya, subhanallah. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua adalah disebutkan jarak antara rumah beliau dengan tempat beliau menuntut ilmu adalah pasar. Antara rumah beliau dengan rumah guru beliau adalah pasar. Saking seringnya beliau melalui pasar, melewati pasar, itulah yang merusak hafalan beliau. Hati-hati pedagang ini, ya. Jadi riwayat yang pertama, gara-gara beliau melihat betis seorang nenek tua, itu yang merusak hafalan beliau. Maka dari sini pentingnya ghaddul basar, menundukkan pandangan untuk ilmu seseorang, ya. Menundukkan pandangan sangat berpengaruh terhadap ilmu kita. Ada salah seorang pemuda di zaman dahulu, dia menghafalkan Al-Quran 30 juz.
Suatu ketika dia melihat sesuatu yang Allah tidak bolehkan, sesuatu yang Allah larang, tetapi dia terlena melihat sesuatu yang haram tersebut. Dia tidak sadar gurunya datang dari belakang kemudian menepuk pundaknya. Kemudian gurunya mengatakan, la tajidu athara hadhihi an-nadhrah walau ba'da hin. Wahai muridku, engkau akan menemukan akibat dari pandanganmu ini meskipun setelah sekian tahun. Ternyata betul jamaah sekalian, 1 tahun dia tunggu akibatnya tidak datang, 2 tahun, 3 tahun tidak datang. Setelah 20 tahun, setelah dia 20 tahun, pada suatu malam dia tidur, di waktu pagi ketika dia bangun untuk sholat subuh, tidak ada satu ayat pun yang tersisa di kepalanya, gara-gara pandangan yang haram tersebut. Oleh karena itu apa kata Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi? Saya tutup kajian kita dengan ucapan beliau. Beliau mengatakan, Goddu absarakum walau min syatin untha. Tundukkan pandanganmu meskipun dari kambing betina. Antum yang punya kambing betina jangan terus dipelototin. Tundukkan pandanganmu, kata beliau, meskipun dari kambing betina, tentang pentingnya menundukkan pandangan. Taib, ini dia yang bisa kita sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan jazakumullah khairal jaza, terutama kepada panitia dan juga kepada pengurus Masjid An-Nur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan untuk antum semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.